Ini kalau kalian kurang jelas kurvanya, diagramnya bisa lihat di sini. Ini juga sudah aku kasih S. Oke, mungkin coba dijawab dulu kira-kira menurut kalian apa yang benar. Ini sudah ada clue-nya. Bahkan dicapai apabila dilakukan pemanasan terhadap es. Nah, eh, berarti kan kalau dia mula-mula itu adalah es, berarti kan padatan. Nah, sebenarnya kalau di PPT itu dijelaskan kan, kalau kesetimbangan metastabil itu bisa dicapai dengan hati-hati tanpa digoyang atau seeding. Nah, kalau misalnya kalau cuma hanya dilakukan pemanasan terhadap es, jatuhnya jadi kayak kesetimbangan seperti biasanya. Jadi bukan kesetimbangan metastabil. Jadi ini salah ya. Kemudian pada nomor 2 itu pada keadaan metastabil garis CO bergeser menjadi CD. Ini kan garis CO. Nah, kalau kesetimbangan metastabil berarti berarti garis CO ini itu bakal berpindah ke CD ini. Jadi pada titik jadi ini garis CO ini itu berpindah ke garis CD ini. Oke, berarti benar. Nomor 3, pada keadaan metastabil titik S berupa S dengan suhu dari 0 derajat Celcius. Salah ya, karena kalau ke garis CD ini kan, ya, pindah ke garis CD sini. Otomatis kalau sudah di titik S, jadi dia sudah berarti bentuk cairan, bukan lagi bentuk padat atau es. Jadi salah ya. Kemudian pada keadaan metastabil titik S berupa air dengan suhu kurang dari 0 derajat Celcius. Ya, betul ya. Jadi nih. Jadi kesetimbangan metastabil itu bisa dicapai dengan hati-hati tanpa digoyang. Oke. Kita lanjut. Pernyataan yang benar tentang kerja W pada sistem yang melakukan kerja pada tekanan konstan adalah, oke, ini yang pertama, kerja tidak bergantung pada perubahan energi dalam sistem. Nah, kalau kita tahu kan sebenarnya kan semuanya itu saling terkait ya. Di rumus itu kan Q sama dengan delta E plus W gini kan. Kalau dari rumus hukum kekekalan energi. Nah, jadi kalau misalnya kerja tidak bergantung pada perubahan energi sistem, itu kalau menurutku kurang tepat ya. Jadi kan karena semuanya sebenarnya saling tergantung. W juga tergantung sama delta E perubahan energi dalam, dan Q itu kalau yang diberikan kan juga semuanya tergantung kan. Maksudnya saling berhubungan antara satu yang lain. Oke, ini kita simpan dulu. Simpan dulu ya. Terus ini kerja bergantung pada tekanan udara luar. Nah, ini kerja bergantung pada tekanan udara luar ini berlaku kalau misalnya dia ini dalam reaksi ya. Kalau dalam reaksi kan apa namanya? Kalau dalam reaksi kan dia kan benar-benar nggak ada tekanan total ya. Jadi sebenarnya yang tekanan yang benar-benar berpengaruh gitu. Jadi kalau dalam reaksi volumenya tetap ya, yang berpengaruh tekanan udara luar gitu. Jadi pengaruh. Nah, terus kerja yang dilakukan dapat diabaikan. Kalau kerja yang dilakukan dapat diabaikan, enggak ya, karena kan ini kan melakukan kerja pada tekanan tetap atau konstan. Jadi sebenarnya nggak bisa diabaikan juga ya. Ini kerja bergantung pada perubahan volume yang dihasilkan. Ya betul kan, karena dia kan tekanan tetap ya, tekanan tetap konstan itu kalau menurut rumus kan gini, berarti dia juga tergantung volume yang dihasilkan. Jadi kalau volume yang dihasilkan, perubahan volume yang dihasilkan ternyata 0 ya sama aja nggak menghasilkan apa-apa. Oke, berarti ini jawabannya 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4.
Ya, ini ya apa 1, 2, 3, 4. Oke, ini soalnya sama kayak yang di ini sebenarnya berbeda ya. Cuma entah kenapa nggak ada jawabannya, malah lebih cocok. Ini tuh sebenarnya soalnya tuh sama kayak PPT-nya Prof Bambang kalau kalian masih diajar Prof Bambang. Jadi eh, luas area untuk papan kerja itu 60 cm. Tapi perubahan volumenya itu 20 cm. Jadi perubahan volumenya. Jadi kan sebenarnya kan kalau sudah kita tahu data perubahan volume, ya udah langsung masuk ke. Nah, kalau kita sudah tahu ini tuh perubahan volumenya, berarti kan langsung aja masuk ke sini kan? Sini ya. Ini delta V-nya kan sudah ketahui 20. Kemudian tekanannya 3 atm. Jadi data data luas area yang terpapar kerja 60 cm ini sudah nggak termasuk karena kan sebenarnya luas area ini kan dibutuhkan kalau kita benar-benar mau ngitung delta V ya. Jadi nggak masuk. Jadi ya intinya soalnya nggak ada jawabannya. Malah lebih cocok kalau ini disamakan kayak yang soal di PPT-nya Prof. Tony. Kalau itu berarti ini sama jawabannya 1, 2, 3, 4. Ya ini ada yang beda-beda. Yang jelas 1 joule itu 0,24 kalori. Kalau 1 liter ATM itu sama dengan 101,3 kalau menurut Bonosul kalau nggak salah ya. Nah, tapi kayaknya kalau 101,3 itu belum cukup bisa jadiin 3,6 liter ATM ini jadi 366 joule. Di menurutku lebih cocok ini kalau dalam kasus ini. Oke, lanjut. Nah, ini soal teori hukum termodinamika pertama atau lebih dikenal dengan hukum kekekalan energi mengandung arti pertama, kuantitas energi bersifat kekal, kedua, bentuk energi dapat berubah, ketiga, total energi sistem dan lingkungan selalu tetap, keempat, energi tidak dapat dimusnahkan. Jadi ini jawabannya benar. Kuantitas energi bersifat kekal, betul kan? Bentuk energi dapat berubah, betul. Total energi sistem dan lingkungan selalu tetap, betul. Jawabannya betul semua. Oke. Ini juga dari PPT-nya Prof. Suko, jawabannya betul semua aplikasi. Oke, terus untuk sistem pada tekanan konstan, jika perubahan entropi lingkungannya negatif, maka proses yang berlangsung di dalam sistem berdasarkan perubahan entalpinya adalah Oke, ini coba dijawab dulu ya. Kan berarti kan dia endotermik. Berarti delta hanya berarti positif. Kalau delta hanya positif kan berarti endotermik. Membutuhkan energi. Oke, ini jawabannya 1,3. Karena dalam reaksi 2 itu tambah bereaksi dengan oksigen menjadi 2 molekul air tambah energi. Jadi kalau pernyataan yang benar adalah yang pertama, reaksi mengeluarkan energi. Betul ya, karena dia mengeluarkan energi. Yang kedua, reaksi tidak mengeluarkan panas. Enggak juga, karena kalau misalnya dia mengeluarkan, berarti kan harusnya kan dia malah mengeluarkan panas ya. Dia kan mengeluarkan energi. Ketiga, reaksi eksotermik. Betul, karena dia menghasilkan energi yang mengeluarkan panas. Keempat, energi digunakan untuk proses reaksi. Enggak, padahal dia eksotermik. Oke.
Lanjut, entropi standar pembentukan unsur mempunyai nilai tertentu, bukan sama dengan nol. Sebab menurut hukum 3 termodinamika, nilai entropi nol hanya berlaku untuk kristal padat murni pada suhu nol mutlak. Oke, mungkin ini bisa dicoba jawab dulu. Sama dengan nol. Jadi iya betul, karena entropi standar pembentukan. Karena kan misalnya, jadi intinya entropi standar pembentukan sama dengan nol itu berlaku hanya untuk kristal padat murni, suhunya tuh nol mutlak, 0 derajat Kelvin, bukan 0 derajat Celcius ya. Oke. Jadi benar-benar berhubungan. Oke, lanjut. Tekanan 1 atm karbon dioksida padat dapat menyublim dalam keadaan kering. Sebab pada saat menyublim, karbon dioksida padat mengeluarkan panas. Oke, ini sistem karbon dioksida. Karbon dioksida ada fasa-fasanya kayak biasanya, yaitu padat, air, dan gas. Tekanan 1 atm itu kan 760 mm mmHg. Iya benar. Ini sih itu siapa dalam ATM ya. Oke, kalau gitu langsung aja. Jadi karbon dioksida dan kering itu kan ini kan pada keadaan sini dapat menyublim dalam keadaan kering. Ya berarti kan betul ya. Pada saat menyublim, karbon dioksida padat mengeluarkan panas. Sebenarnya enggak, karena penyubliman itu kan sebuah proses endotermik. Jadi jawabannya benar salah. Oke, ini reaksi yang berlangsung spontan mempunyai nilai entropi tinggi. Sebab reaksi pelarutan gas berlangsung tidak spontan seiring dengan berkurangnya kebebasan gerak partikel gas. Ini dua soal yang beda ya. Ini 45 itu soalnya yang ini. Yang ini. Kalau yang soal selanjutnya itu yang ini. Oke. Coba dijawab dulu yang nomor 45. Yang ini nanti kita bahas. Masalahnya ini. Nilai entropi, maksudnya entropi apa? Apakah dia itu entropi semesta yang ini, atau perubahan entropi dari sistem. Benar. Entropi dari sistem yang ini. Kok yang ini? Entropi sistem yang ini aja deh. Ini kan juga sudah diturunin. Nah, kalau misalnya dia, jadi sebenarnya prinsipnya sama ya. Jadi kalau kita lihat, sebenarnya semakin besar entropi, semakin besar nilai entropi, itu dia semakin buat ininya jadi besar kan. Semakin ininya jadi besar, maka ini laginya akan semakin rendah. Semakin rendah. Jadi kalau sudah di bawah 0, maka dia akan spontan. Nah, jadi kalau meninjau spontan atau enggaknya bisa dua tadi, bisa lewat yang ini, persamaan delta S total sama delta S sistem plus delta S lingkungan, atau bisa ditinjau dari energi bebas. Jadi mungkin kalau misalnya nanti ujian keluar juga perhatikan ya nilai entropinya itu, mungkin ada keterangan lanjutannya nilai entropi yang dimaksud nilai entropi yang mana. Oke. Sebab reaksi pelarutan gas berlangsung tidak spontan seiring dengan berkurangnya kebebasan gerak partikel. Jawabannya salah ya. Karena kalau misalnya sebentar.
Reaksi pelarutan gas berlangsung tidak spontan seiring dengan berkurangnya kebebasan gerak partikel gas. Ya, ini jawabannya benar ya. Karena kan berhubungan. Kalau misalnya gas itu melarut di dalam apa sebuah larutan, berarti kan dia derajat kebebasannya untuk bisa apa ya, untuk bisa memberikan energi bebas kan semakin rendah. Jadi jawabannya benar-benar eh, tidak berhubungan. Karena itu tuh apa sebagai contoh. Alasan ini sebagai contoh, bukan alasan yang benar-benar. Oke, terus ini perubahan energi bebas standar untuk reaksi-reaksi berikut. Nah, kalau misalnya ini kan delta G-nya sama dengan min 30,45. Jadi kalau misalnya diketahui kayak gini, coba kita lakukan. Kalau misalnya dia jadi ATP plus AMP menjadi 2 ADP, ya udah ini berarti tinggal kita balik aja. ATP menjadi ADP plus P. Ini dibalik jadi P plus AMP jadi ADP ya. Maka ini coret, terus ini ditambah jadi ATP plus AMP sama dengan menjadi 2 ADP. Nah, kemudian kan karena kan yang reaksi kedua ini dibalik, berarti dibalik kayak biasa, maka min 30,45 plus 31,15. Berarti kan positif kan intinya. Kalau dia delta G-nya itu positif, berarti dia tidak spontan. Kalau tidak spontan berarti ya mana bisa menghasilkan produk rekanan ya kan, favorable product itu berarti kan nggak mungkin. Jadi jawabannya salah benar. Oke, ini soal nomor 46. Agar dapat mengabsorpsi secara efektif suatu adsorben harus mempunyai diameter pori yang cukup besar. Sebab semakin besar ruang yang dapat ditempati adsorban akan meningkatkan jumlah adsorpsi. Jadi jawabannya benar-benar hubungan. Karena sebenarnya kan kalau secara logika, berarti kalau misalnya dia pori-porinya semakin, diameter pori-porinya semakin besar ya, semakin banyak yang bisa diabsorpsi. Ya itu intinya sudah logika ya. Kalau memang luas permukaannya besar kan bisa nampung banyak. Jadi selain apa namanya, selain luas permukaan kan ada faktor lainnya kayak aktivasi adsorben, kemudian tekanan gas, terus juga suhu gitu. Oke, ini diagram fasa sulfur menunjukkan sistem satu komponen dengan 2 jenis kristal. Sebab diagram fasa sulfur menjelaskan bahwa pada keadaan metastabil tidak terdapat kristal monoklin. Ini jawabannya benar-benar tidak berhubungan. Jadi kalau ada diagram ini itu ada 2 kristalnya, itu maksudnya itu yang ini, rombik sama monoklin. Kalau pada keadaan metastabil, garis SP ini garis SP, garis SK, kemudian garis PK yang melengkung ini itu nggak berlaku. Jadi berlakunya ya ini. Nah, ini kalau misalnya keadaannya metastabil. Nah, kayak tadi dijelaskan di awal, kayak
Jadi kalau keadaan metastabil, kesetimbangan metastabil kan bisa dicapai kalau tanpa digoyang. Jadi dia sitting. Kalau misalnya keadaan metastabil, maka kristal monokline ini nggak ada. Jadi benar-benar tetapi tidak berhubungan. Oke, lanjut. Oke, yang ini mungkin coba dikerjain dulu dari ikatannya. Asam dan basa membentuk air dan garam, ya kan? Itu udah pasti. Kalau netralisasi dari reaksi larutan asam dan basa nilainya selalu sama. Nah ini baru ingat lagi kalau misalnya setiap pembentukan 1 mol H2O kalau netralisasinya tetap sama. Nah masalahnya apakah setiap reaksi larutan asam sama basa itu selalu menghasilkan 1 mol H2O? Kan enggak ya. Jadi ini jawabannya benar salah. Oke, ini maaf ya, apa benar salah. Nomor 49, penggunaan karbon aktif sebagai obat anti diare didasarkan pada proses adsorpsi. Sebab adsorben dapat mengabsorpsi toksin dan membunuh bakteri pada saluran cerna. Ini jawabannya sama seperti yang di bukunya Bundusul, yang buku aja kimia fisik itu. Dalam bidang pengobatan, karbon aktif digunakan untuk anti diare non-spesifik, mengatasi keracunan karena makanan dan overdosis oral. Karbon aktif dapat mengikat toksin dan mencegah absorpsinya dalam saluran cerna, yaitu lambung. Pengikatan ini reversibel sehingga diperlukan tambahan obat katartik seperti sorbitol. Nah, jadi dia memang bisa mengabsorpsi toksin, tapi waktu itu aku masih bingung apakah dia benar-benar bisa membunuh bakteri. Jadi ternyata setelah dicari di Google ternyata memang benar dia activated charcoal ini kan karbon aktif, salah satu contoh karbon aktif. Dia ternyata punya aktivitas ya untuk mengeradikasi bakteri yang ada pada saluran cerna. Jadi jawabannya benar-benar berhubungan. Ini entalpi suatu reaksi kimia sangat bergantung pada kondisi awal reaksi. Sebab pada kondisi akhir reaksi, entalpi tidak perlu dihitung kembali. Oke, ini jawabannya benar salah. Jadi entalpi suatu reaksi kimia sangat bergantung pada kondisi awal reaksi. Betul kan? Karena kalau kita mau menghitung entalpi, berarti kan entalpi setelah proses dikurangi entalpi sebelum proses. Jadi pasti sangat bergantung pada kondisi awal reaksi. Tapi kalau kondisi akhir entalpi tidak perlu dihitung kembali, ya enggak dong. Kalau gitu ngapain kita dapat perubahan entalpinya? Oke, yang ini jelas jawabannya. Yang ini jelas jawabannya 6,87 kali 10 pangkat 5. Nah, tapi kira-kira kalian apakah tahu caranya gimana dapat 6,87 kali 10 pangkat 5? Mungkin bisa coba dijawab dulu ya. Karena ini kan pada ketimbangan ya. Kalau pada ketimbangan berarti kan delta G 0-nya itu sama dengan 0. Oh, sebentar. Oh, ini pada kondisi standar. Iya, kalau pada kondisi standar, kan ini kan pada kondisi standar ya. Jadi delta G0-nya sama dengan min 33,3 kali 10⁻3. Kemudian R-nya 8,314. Nah, T-nya dalam 298.
dalam 25 derajat Celcius berarti kan 298, maka K-nya 6,87 kali 10 pangkat 5. Oke, lanjut. Nah, ini jawabannya B juga. Karena ini kan dia bilangnya bisa dihitung berdasarkan selisih konsentrasi antara larutan sebelum adsorpsi dan setelah adsorpsi. Nah, sebelum adsorpsi dia kan 0,0019 molar. Dirubah jadi milimolar berarti kan 1,9 milimolar. Nah, tadi dia setelah diberikan karbon aktif, adsorpsinya terjadi 0,0056 milimolar. Jadi hasilnya sekian. Nah, hasil sekian ini berarti kita coba cari dia ada berapa miligram metilen blue yang diadsorpsi tadi. Ternyata ketemu 60,58. Nah, 60,58 ini kan dalam 250 mg. Maka dalam 1000 mg, kan 1 gram itu 1000 mg, jadi ada 242 mg. Oke, lanjut. Ini jawabannya E, yaitu jadi gini, menunjukkan ciri-ciri karakter adsorpsi fisik yang benar adalah yang pertama menunjukkan kurva isoterm adsorpsi tipe 1. Nah, adsorpsi tipe 1 itu kan masih monolayer. Tapi kalau masih monolayer, dia sebenarnya bisa juga adsorpsi kimia, bisa juga adsorpsi fisik. Jadi adsorpsi fisik bisa meliputi semua semua isoterm, yaitu nggak terbatas pada isoterm tipe 1 aja. Jadi kurang tepat ya jawabannya. Kemudian kalau yang B, adsorber dan molekul permukaan berinteraksi dengan ikatan kovalen bala karena adsorpsi fisik gayanya gaya van der Waals. Yang ketiga, entalpi adsorpsi fisik nilainya antara 40 kJ sampai 80 kJ. Enggak sampai. Ini buktinya dari 8 sampai 20 kJ per mol. Pada adsorpsi fisik terjadi reaksi kimia molekul di permukaan. Enggak ya. Ini cuma ada gaya van der Waals. Nah, ini baru yang betul. Berlangsung secara monolayer dan multilayer. Oke, yang ini juga sama. Nah, sebenarnya kan prinsipnya reaksi kopling itu kan kita menggunakan yang benar-benar reaksi spontan untuk reaksi yang nggak spontan supaya sebuah reaksi lainnya itu bisa terjadi kan. Nah, jadi kalau dari sini jawabannya yang A, karena kalau misalnya ini ditambah maka hasilnya bisa terjadi yaitu min 3 kJ per mol. Dari reaksi pembentukan peptide alanil glisin. Ini bisa dieliminasi seperti saya tadi, maka pilihan tepat yang A. Yang ini jawabannya min 4,9 kali 10 pangkat 2 Joule. Karena dia berekspansi mengembang dari 2 liter menjadi 6 liter. Karena dia melawan tekanan tetap kan ya. Jadi jawabannya min 4,9 kali 10 pangkat 2 Joule. Oke. Ini kerja merupakan besaran yang bergantung pada tahapan proses atau reaksi sebab nilai W selalu positif. Benar? Salah. Karena nilai W kan nggak selalu positif. W itu kan besaran kerja. Nah, kalau positif, jadi W itu bisa positif. Kalau positif berarti kan dari sistem ke lingkungan. Tapi kalau negatif berarti dia dari lingkungan ke sistem, nggak selalu positif. Ini jawabannya betul-betul tidak berhubungan. Penetapan kesetimbangan dapat ditentukan dari nilai energi bebas reaksi berdasarkan persamaan delta G sama dengan delta G standar. Benar. Kemudian pada saat kesetimbangan koefisien reaksi sama dengan tetapan kesetimbangan itu juga benar. Tetapi tidak berhubungan menurutku karena
pada kesetimbangan itu dia bisa dihitung karena delta G standarnya itu 0. Delta G-nya itu sama dengan 0. Jadi maka ini bisa pindah ke ruas kiri, jadi menghasilkan rumus ini baru bisa dihitung. Jika sistem menyerap kalor itu sejumlah Q dari lingkungan, maka nilai kalornya positif. Ya betul, sebab kalor yang diserap adalah energi bebas. Betul juga, tetapi tidak berhubungan ya. Oke. Ini kurva isotop absorpsi tipe 1 yang menunjukkan bahwa absorpsi berlangsung dalam monolayer, berlaku untuk absorpsi fisik maupun absorpsi kimia. Betul ya. Absorpsi kimia hanya dapat terjadi pada monolayer. Betul. Kalau kayak tadi berarti kan yang absorpsi fisik kan bisa semua isotop, tapi kalau absorpsi kimia hanya bisa monolayer. Dan yang monolayer dari semua isotop itu kan cuma tipe 1. Energi yang dihasilkan dalam reaksi kimia dapat berupa kalor sesuai hukum 1 termodinamika. Sebab menurut hukum 1 termodinamika, energi bersifat kekal, benar-benar berhubungan. Oke, ini soal terakhir, jawabannya salah-salah. Mungkin yang berlaku pada sistem 2 komponen berbeda dengan sistem 1 komponen, enggak kan ya? Karena kan kalau misalnya dia jadi kan hukum Gibbs itu kan seperti ini kan. Nah, ini jadi dia bisa berbeda kalau misalnya apa ya? Kalau nggak salah itu tentang dimensinya. Kalau nggak salah itu kalau dia yang bentuknya 3 dimensi atau yang 3 variabel itu baru disesuaikan lagi. Nah, tapi kalau misalnya dia dua variabel, yaitu tekanan sama suhu, itu ya sama 2. Gitu. Jadi komponennya berbeda pun ya nggak berpengaruh. Jawabannya salah. Kemudian faktor komponen dalam persamaan Gibbs sangat dipengaruhi suhu, itu pun juga salah. Karena kan komponen itu kan jumlah apa yang kita anggap sebagai satu keutuhan ya dalam sistem. Oke. Mungkin itu untuk bagian soalnya. Barangkali ada yang mau tanya sampai sejauh ini. Ada yang kuat. Jadi ini ya, yang pertama, proses berikut ini yang mengalami kenaikan entropi adalah hidrasi solut ionik. Itu enggak, karena kalau solut ionik itu kan bisa membentuk ini ya. Oh iya, hidrasi solut ionik itu kan lebih rendah daripada hidrasi solut molekuler. Itu. Kemudian pelarut metanol dalam air itu juga enggak, karena kan cuma dilarutkan ya. Jadi derajat kebebasannya juga cenderung enggak. Kemudian pelarut oksigen dalam air itu juga enggak ya, karena dari gas ke ini ya, dalam bentuk larutan. Kemudian sublimasi iodin kan dari padat jadi ke gas. Ini menurutku kenaikan entropinya pasti ya. Kemudian kalau reaksi larutan AgNO3 tambah HCl itu kan bentuk AgCl, endapan. Padatan kan endapan, jadi ya nggak mungkin naik entropinya. Oke, mungkin itu. Kalau memang nggak ada pertanyaan, bisa diakhiri ya. Oke, terima kasih semua buat perhatiannya. Selamat malam. Malam, Kak. Terima kasih banyak, Kak.